Saudara-saudari, selamat pagi. Hari ini kita bersama dalam renungan doa pagi. Hari ini kita membahas Lukas pasal 5. Hari ini Pastor Joshua yang berkhotbah. Saya memberi tema keselamatan Tuhan sedang berlangsung. Orang pun percaya akan mendapatkan keselamatan Tuhan lagi dilaksanakan. Bukan hanya diterangkan di kitab Lukas pasal 5, tetapi saya percaya sekarang juga keselamatan Tuhan lagi berlangsung di zamannya Yesus sampai hari ini lewat Roh Kudus. Keselamatan Tuhan terus berlangsung. Siapa yang percaya akan mendapatkan. Siapa orang yang percaya akan mendapatkan. Di awal kita sudah membahas 4 pasal. Saya ingat di pasal pertama kita membahas tentang hari keselamatan Tuhan telah tiba, yaitu nubuat dari pemberitaan dari malaikat tentang Yesus Kristus akan datang. Kemudian di pasal kedua, keselamatan Tuhan telah datang. Bukan hanya akan kelahiran tentang Kristus, dan juga dia berjalan masuk dalam jalan pelayanannya untuk menanggapi panggilan sorgawi. Dia mulai mengajar. Dan pasal keempat yaitu menyampaikan kabar berita. Saya memberikan tema menghadapi tindasan terus untuk menanggapi panggilan sorgawi. Melihat bagaimana keselamatan Tuhan telah datang, kelahirannya, dia menanggapi panggilan sorgawi dan mulai menghadapi percobaan dan mulai mengajar kerajaan sorga. Dan sampai di pasal kelima, yaitu keselamatan Tuhan telah datang. Dari nubuat sampai keselamatan Tuhan lagi berlangsung. Keselamatan Tuhan lagi dalam pelaksanaan, lagi berlangsung. Hari ini juga demikian. Di zaman itu, Alkitab mencatat siapa yang mendapatkan keselamatan Tuhan. Tuhan mau menyelamatkan, tetapi siapa yang bisa diselamatkan? Yaitu orang yang percaya, dialah yang mendapatkannya. Kita di pasal 5 ini ada 39 pasal. Kita bagi dari 3 subtema kecil. Subtema pertama sampai dengan 11. Memberi mujizat. Pekerjaan mujizat. Jadi saudara-saudari, kalau di dalam pekerjaanmu kamu tidak lancar, silakan untuk melihat ayat ini. Kita melihat bagaimana Petrus dalam pekerjaannya dia mendapatkan keselamatan. Kita masuk ayat. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang banyak orang mengerumun dia hendak mendengarkan firman Allah. Yaitu di pinggirnya danau Galilea,
banyak orang yang mendengar firman Allah. Di sini sangat spesial dikatakan Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret di Galilea. Yaitu dan di situ ada 2 perahu. Ini tercatat spesial 2 perahu. Dan bukan hanya itu, Mas, juga dikatakan nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Di sini banyak orang yang ingin mendengar pengajaran dari Yesus. Tapi para nelayan ini mereka malah membasuhkan jalannya, mereka tidak mendengar. Di situ orang berkata, Yesus, kami ingin mendengar pengajaran-Mu, pengajaran penuh dengan kuasa. Kamu menyembuhkan Simon dan mengusir banyak kuasa jahat. Engkau penuh kuasa, kekuasaan ada padamu. Di sini ada 2 perahu. Kedua pemilik perahu ini pergi membasuhkan jalannya, tidak sama dengan orang-orang lain. Ia naik ke dalam salah satu perahu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh ia supaya menolakkannya perahunya sedikit jauh dari pantai. 2 perahu ini salah satunya milik Simon. Ada kemungkinan yang kedua adalah milik Yohanes dan Yakobus. Yaitu Simon sama adiknya Antonia. Ada 2 perahu. Banyak orang ingin mendengar pengajaran dari Yesus. Keempat orang ini malah membersihkan jalannya. Yesus naik di salah satu perahunya Simon, kemudian menolak perahu itu jauh dari pantai. Menyuruh dia menolak perahu jauh sedikit sampai. Setelah itu dia berbicara kepada Simon. Ini tambahan dari saya sendiri dalam pikiran saya. Di Alkitab dikatakan Yesus menyuruh menolakkan perahunya Simon untuk menangkap ikan. Saya merenungkan perkataan dari Yesus, Simona, aku di sini mengajar. Kamu pergi malah membasuhkan jalanmu. Semua ingin mendengarkannya, kamu malah tidak mau. Apa yang kamu kerjakan? Apa yang kamu kerjakan sekarang ini? Tahukah kamu? Kita melihat terlebih dahulu, kalau dilihat di kitab Yohanes, pada saat Yesus mulai mengajar, Yesus berkata, lihatlah anak domba. Kemudian berbicara kepada 2 muridnya. Pada saat Yesus awal dari pelayanannya, ayat 1 sampai dengan 5, di ayat 1, 15, di 15, Yesus memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang dimaksudkan ketika aku berkata. Dua muridnya mengikuti Yesus. Ini adalah Othniel. Yang satunya Yohanes. Antonia mencari kakaknya Petrus. Kita melihat Mesaya.
Kemudian 4 bersaudara ini mereka mengikuti Yesus. Ini saat Yesus mulai dari pengajarannya, penginjilannya. Tetapi di sini di Lukas menerangkan Yesus sudah berkeliling di daerah Galilea, sudah mengajar sementara waktu dari Nazaret sampai ke tempat Galilea. Sesungguhnya sudah 1 tahun. 4 orang ini sudah mengikuti Yesus sementara waktu. Dan sekarang mereka kembali pada pekerjaannya. Yesus itu mengajar tentang pengajaran dari Allah. Mereka di situ malah membasuhkan jala. Mereka tidak mendengar. Kita lihat terus. Di ayat kelima, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi engkau menyuruhnya. Aku akan menebar jala juga." Kamu lihat Petrus dan Yohanes bekerja keras. Apapun tidak didapatkan. Pada saat itu mereka sudah mengikuti Yesus. Mengikut tapi tidak mengikut lagi. Jadi tidak seluruhnya mengikuti. Hatinya ada pada pekerjaannya. Jadi sepanjang malam bekerja keras. Jalannya kurang baik, maka di situ mulai untuk membersihkan jala-jalanya. Di sini ada tersendat sedikit. Ada yang robek, ada yang dibenari. Mengambil kesempatan yang baik, pergi lagi untuk menangkap ikan. Tetapi sepanjang malam mereka tidak mendapatkan apa-apa. Dan jadi di situ mereka membenarkan jawanya, berharap malam nanti bisa dapat penghasilan yang banyak. Jadi Yesus telah berkeliling mengajar di seluruh kerajaan Allah. Yohanes, kita memahami Yohanes, dia adalah Mesaya, anaknya Allah, si penyelamat. Saudara semua, bukan hanya itu, kalau kita melihat terus, kita tahu di seluruh Yudea, Galilea, orang ahli-ahli Taurat, orang Farisi, semuanya pada keluar. Yaitu untuk menghadapi tantangan kerajaan surga, kerajaan Allah. Dan murid-muridnya ini tidak tahu apa yang terjadi. Di situ pada saat mereka menebarkan jalannya penuh dengan ikan, hampir perahu mereka pun hampir tenggelam. Jala mereka pun mulai koyak. Mereka memberi isyarat kepada temannya untuk perahu mereka, dan mereka pun datang. Kamu lihat di situ Yesus sekali berkata, sekali menjala penuh dengan ikan-ikan. Jadi kamu bisa mengerti akan di ayat ke-8. Ketika Simon Petrus dan melihat itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Aku ini seorang berdosa. Aku tidak mengenal Tuhan. Aku tidak mengenal Engkau. Bahkan hatiku juga curiga setengah-setengah.
hatiku terhadapmu tidak ada kerinduan. Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa kamu adalah penyelamat, tetapi aku kurang percaya. Aku terus bekerja pada pekerjaanku. Kamu telah menyembuhkan ibu mertuaku, aku juga tengah mengalami, dan aku juga telah melihat engkau mengusir banyak roh jahat, tetapi aku tidak percaya. Aku masih terus untuk mengandalkan diriku sendiri, dan aku harus bekerja keras untuk mendapatkan keperluan hidupku. Aku tidak percaya engkau Allah yang menyediakan, dan juga aku tidak percaya engkau akan mempengaruhi tempat kerja pekerjaanku. Jadi pada saat engkau menyuruh aku menebarkan jala, aku pun tidak percaya. Tetapi karena aku telah mengikuti engkau 1 tahun, maka aku pun taat. Dikatakan taat itu diberkati. Ya, saya kerjakan. Wah, sekali dikerjakan. Belum pernah terjadi dengan hasil penangkapannya sejumlah yang besar, dan langsung tersungkur. Petrus tersungkur. Tuhan, aku orang yang tidak percaya. Kita melihat Yesus mengadakan mujizat di tempat kerja. Petrus mengalami, dia terus mengikuti Tuhan. Kita masuk di subtema kedua. Melaksanakan mujizat kesembuhan yang telah lama. Keselamatan Tuhan ada di tempat pekerjaan, dan juga di sini Yesus di dalam kesehatan juga Yesus mengadakan mujizat. Pada tubuh kita, pada dosa kita, Tuhan juga menyelamatkan nyawa kita. Walaupun kita sudah pada koma, sudah tidak ada harapan, tetapi Tuhan memberikan mujizatnya. Tuhan melepaskan kita dari segala sakit penyakit. Di ayat 12 sampai dengan 26 ini menerangkan 2 mujizat. Pertama, menyembuhkan orang sakit kusta. Orang kusta disembuhkan. Ayat 12 sampai dengan 14, seorang yang penuh dengan kusta. Di situ dia melihat, ia tersungkur dan memohon pada Yesus, dia pun tidak percaya. Tetapi di situ dia berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat tahirkan aku. Di sini dia percaya Yesus bisa menyembuhkan dia, tetapi tidak yakin apakah Yesus mau atau tidak menyembuhkannya. Dia melihat kekuatan dari Yesus, tapi tidak tahu apakah Yesus mengasihi dia. Mengapa dia tidak pasti? Karena tidak ada orang yang mau mengasihi dia. Tidak ada orang yang mau mendekat padanya. Dia ditolak. Dia dipisahkan dari orang-orang banyak. Tidak ada orang yang mau berbicara dengan dia, apalagi untuk merangkul dia, memeluk dia. Sangat menderita sekali. Dia tidak yakin apakah Yesus akan menyembuhkan dia, menyamar dia. Zaman sekarang juga demikian, saudara-saudari semua. Takut akan ditolak orang dan seringkali menghadapi penolakan dari orang. Aku takut ditolak orang, lebih baik aku diam saja daripada ditolak orang. Jadi sendiri, menutup diri sendiri.
Tapi orang yang demikian Tuhan juga mau menyembuhkan. Yesus berkata, "Aku mau." Dan menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga penyakit kustanya lenyap. Yesus bisa menyembuhkan orang kusta. Bukan hanya itu saja, Tuhan juga menyembuhkan hubungan orang dengan Allah. Dan dikatakan, "Pergilah, perlihatkanlah kepadamu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa." Kesembuhan ini ada pada orang itu, pada tubuhnya dan juga hubungannya dengan Tuhan. Di situ mulailah ada orang yang tidak suka, yang menolak Yesus, di situ mulai tersebar. Dikatakan Yesus memerintah untuk jangan memberitahukan kepada orang lain, tetapi yang menolak, melawan Yesus mendengar, dan kuasa kegelapan mulai bergerak. Tetapi Yesus terus untuk menyembuhkan. Keselamatan Tuhan dalam pelaksanaannya. Kita melihat keselamatannya ada pada orang kusta ini, akan kasihnya dan menyembuhkan seluruhnya pada orang. Bukan hanya menyembuhkan sakit penyakitnya, tetapi juga menyembuhkan bukan hanya menyembuhkan tubuhnya, tetapi juga menyembuhkan hubungannya dengan Allah. Kita melihat demikian, Yesus melakukan ini, dia juga mengorbankan dirinya sendiri. Pekerjaannya mulai agak sempit, tetapi orang yang melawan dia mulai banyak. Di sini orang demi keuntungannya sendiri, kekuasaannya sendiri, mereka melarang Yesus mengerjakan ini, sehingga mereka mendorong Yesus untuk sampai di tempat yang sunyi, di pengembaraan. Kita melihat di subtema yang kedua. Di bagian yang kedua, Yesus menerangkan tentang kekuasaannya untuk menyembuhkan. Di ayat ini semua orang sangat hafal. Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Yaitu Yesus menyembuhkan orang lumpuh dia menyembuhkan mereka, membongkar atap rumah, kemudian menurunkan orang lumpuh itu tepat di depan Yesus. Dikatakan di suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi ahli Taurat sedang mendengarnya. Mereka datang dari semua desa di Galilea, dari Yudea dan dari Yerusalem. Ahli Taurat dan orang Farisi, mereka keluar mendengar pengajaran dari Yesus. Yesus di dalam mengajar di rumah, mengajar mereka, orang-orang. Penuh dengan orang. Di situ ada ahli Taurat dan ahli Farisi. Mereka dari Galilea, Yudea, dan dari Yerusalem, dari semua desa. Mereka menantang Yesus. Mereka keluar. Satu keadaan
yang menggentingkan. Tetapi di sini Yesus sedang mengajar orang banyak dan juga menghadapi orang yang menolak, orang yang melawan dia. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Kuasa Roh Kudus ada pada Yesus. Itu adalah dorongan dari Roh Kudus. Dalam Yesus melihat akan pekerjaan Roh Kudus yang menyembuhkan orang-orang pada saat itu. Di situ ada seorang yang lumpuh datang. Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, dikatakan, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Yesus melihat akan dosa pada orang lumpuh itu, sehingga dia menjadi lumpuh. Sehingga Yesus berkata, "Dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli Taurat dan orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah yang dapat menghujat Allah dan siapakah yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri? Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka dan memerintahkan agar orang lumpuh itu bangun dan berjalan. Di sini menunjukkan akan kuasa pengampunan dari Yesus, memiliki kuasa untuk mengampuni. Bersama kita melihat dari orang penyakit kusta ini, dia bukan hanya menyembuhkan tubuh tetapi jiwa mereka dan roh mereka, agar dosa mereka mendapatkan pengampunan. Di dalam mereka ada pengampunan, tetapi Tuhan mengampuni. Dia adalah anak Allah, dia mempunyai hak untuk penghakiman dan mengampuni dosa. Ini membuktikan bahwa dia mempunyai hak kuasa untuk pengampunan. Di pertama, keselamatan Tuhan bukan hanya pada tempat kerja, bahkan di pada tubuh manusia dan juga jiwa manusia dan roh manusia. Kita melihat tema kedua, yaitu ayat 27 sampai dengan 32, yaitu memanggil Lewi pemungut cukai. Saya memberi tema memanggil orang untuk masuk dalam keselamatan era baru. Pertama, lihat keselamatan Tuhan telah tiba di tempat kerja, di tubuhnya orang. Dosa orang mendapatkan pengampunan, tubuh disembuhkan, sehingga orang seluruhnya disembuhkan. Dan di tempat pekerja diberkati, tubuh dan mendapatkan kesehatan. Pada saat mendapatkan keselamatan Tuhan, demikianlah Tuhan menuntun. Tapi siapa yang bisa masuk dalam keselamatan ini? Sekarang kita masuk dalam keselamatan Tuhan di era yang baru, memanggil orang-orang. Dikatakan di ayat 27, kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutilah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatunya lalu mengikuti dia. Dia meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Dia pemungut cukai. Dia tidak mau lagi mencari uang di situ, tidak lagi serakah. Dia berubah. Nah, bahkan dia
Dia bahkan di situ Lewi mengadakan perjamuan besar untuk Yesus. Selain juga di situ ada orang-orang lain yang turut makan dan sejumlah besar pemungut cukai. Di sini Yesus bersama orang-orang pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama. Orang Farisi dan ahli Taurat juga tidak bisa terima dan berkata, "Mengapa kamu makan dan minum bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Jawab Yesus berkata kepada mereka, katanya, "Bukan orang yang sehat memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Yesus memanggil orang yang berdosa, orang yang memerlukannya, yaitu setiap orang memerlukannya. Tetapi adakah kamu membuka hati dan untuk matamu? Ada orang yang punya sakit tidak mau lihat dokter, menganggap dirinya sendiri tidak sakit. Itu sebetulnya membohongi diri sendiri. Yaitu harus percaya kalau diri sakit, perlu untuk mencari dokter. Di sini Yesus, "Aku datang untuk memanggil orang yang memerlukanku," yaitu memberitakan kabar baik bagi orang-orang yang sengsara, yaitu tahu sendiri punya masalah, yang mau merendahkan diri menerima keselamatan dari Tuhan. Dikatakan, "Yesus, aku memanggilmu untuk masuk dalam era yang baru dalam masa penyelamatan ini. Keselamatanku telah datang, kamu harus masuk dalam masa keselamatan ini di era baru." Yaitu pengantin dan para murid bersama dengan pendamping para mempelai. Orang Farisi dan ahli Taurat berkata, "Mengapa kamu makan bersama mereka?" Ya, Yesus menjawab, "Ya, aku datang bukan untuk memanggil orang yang benar. Orang berdosa bersamaku, dan dosa mereka mendapatkan pengampunan. Tapi bagi orang Farisi, aku adalah suci, kamu adalah najis. Kalau aku menjamah kamu atau terjamah dengan kamu, maka aku pun menjadi najis." Di sini satu perbedaan yang besar. Yesus berkata, boleh makan bersama dengan orang berdosa karena keselamatan Tuhan ada pada mereka. Siapa yang makan bersama aku, dia dikuduskan. Baik dia orang sakit, baik orang dia berdosa, mereka mendapatkan keselamatan. Keselamatan Tuhan ada pada mereka. Keselamatan baik bagi orang baik pemungut cukai, orang sakit, orang berdosa, atau seperti kamu, seperti Petrus. Asal kamu mau mengikuti Yesus, kamu punya iman, kamu percaya, maka kamu mendapatkannya. Tetapi orang Farisi ini tidak percaya. Jadi Yesus berkata kepada mereka, "Aku datang bukan memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Maka lagi pula orang Farisi berkata, "Murid Yohanes berpuasa dan sembahyang, demikian juga murid-murid orang Farisi, tetapi mengapa muridmu makan dan minum?" Jawab Yesus kepada mereka, "Tidak ada orang yang mengoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk menambal baju yang tua. Dan juga tidak ada seorang pun mengisi anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua." Ini era keselamatan yang baru.
Dikatakan orang Farisi, kamu minum anggur yang lama, kamu tidak minum anggur yang baru ini. Kamu tidak mau masuk dalam era yang baru, keselamatan yang baru ini. Ini adalah keselamatan di era baru. Jadi saya bersama orang berdosa, saya kemudian menyelamatkan era yang baru. Kamu merasa kamu benar sendiri. Kamu minum anggur yang tua, tidak ingin minum anggur yang baru. Demikian hatimu tidak baik. Karena kamu meremehkan anggur yang tua, meremehkan anggur yang baru. Kamu tidak mau keselamatan ini. Saudara semua, siapa yang percaya Yesus hari ini masih melaksanakan keselamatannya. Saya bersyukur pada Tuhan. Saya melihat bagaimana keselamatan Tuhan pada kita terus untuk mendeklarasikan akan firman Tuhan. Tuhan menjaga kita. Seperti dalam berita Hong Kong, perekonomiannya di 50 negara, Indonesia, Hong Kong yang pertama. Kemakmuran dari rakyat. Saya percaya akan kemakmuran rakyat akan normal kembali, seperti di nomor yang pertama dalam penelitian. Saya merasa ini adalah karunia dari Tuhan dan penjagaan dari Tuhan. Keselamatan Tuhan ada pada kita. Kita dengan iman untuk menerima keselamatan ini, maka keselamatan ini ada pada kita. Dan saya berharap agar kita juga bersama untuk bangkit mengikuti Tuhan. Pemungut cukai mengikuti Tuhan, Simon Petrus juga mengikuti Tuhan, tetapi orang Farisi tidak mengikuti Tuhan. Bahkan ada orang yang mendapatkan keselamatan juga tidak mengikuti, masih dalam pengembaraan. Kamu orang yang bagaimana? Akan mempengaruhi hidupmu seumur hidup, bahkan keturunanmu, mempengaruhi orang sekitarmu. Mohon Tuhan untuk membantu kita agar kita dengan iman untuk mengikuti Tuhan, maka kamu akan diberkati. Amin. Haleluya. Saudara semua, mari kita bangkit bersama untuk memuji Tuhan kita. Yesus, kami berterima kasih. Tuhan, karyamu sungguh ajaib. Tuhan, di mata kami berada, mujizatmu juga di situ. Tuhan, hati kami ada padamu. Kami memuliakanmu. Tuhan, berilah kami agar melihat kuasa dari tanganmu. Haleluya.向你全心。
自己依靠实力，那是依靠你的灵。我向你全心祈祷，你神迹如此真实。让我感到软弱无助，你的力显得完全。我要全心的相信，你神迹如此真实。不是自己依靠实力，那是依靠你的灵。我向你全心祈祷，你神迹如此真实。让我感到软弱无助，你的力显得完全。我要全心的相信，你神迹如此真实。不是自己依靠实力，那是依靠你的灵。我向你全心祈祷，你神迹如此真实。是我相信你。Tuhan Yesus, kami memuji-Mu. Engkau Allah yang hidup. Mujizat-Mu sampai sekarang masih bersama kami. Tuhan, kami memuji Engkau. Engkau Allah yang kudus. Engkau Allah yang menyembuhkan. Di hari ini, di dalam firman-Mu, ayat ini, bermacam orang datang di hadapan-Mu. Pada saat Petrus tahu bahwa Engkau adalah domba Allah, dia pun bisa berbalik pada pekerjaannya. Pada saat orang banyak mendengar Yesus mengajar, malah dia di situ membasuh jalannya. Saudara semua, kita banyak mengalami mujizat Tuhan. Kita tahu Yesus itu adalah nyata, tetapi kita masih fokus pada pekerjaan kita masih terikat akan pekerjaan kita berdoa bagi kita sendiri, kita berdoa pada Tuhan, kita beritahu Tuhan kita tidak hanya mau terfokus pada pekerjaan kita tidak mau hanya sibuk akan bekerja. Kita beritahu Tuhan, walaupun apa yang kita hadapi sekarang, walaupun kita menghadapi kesulitan ekonomi, kita beritahu Tuhan, kita percaya akan Dia adalah Allah yang menyediakan. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu, kami percaya Engkau adalah Tuhan kami, Engkau adalah Raja kami percaya apa yang baik dari kami adalah semuanya dari-Mu. Tuhan, di hari ini, di renungan pagi ini, sekali lagi Engkau mengingatkan kami sebagai kami yang bekerja. Tuhan, kami tidak mau fokus pada kami hanya melihat akan kesulitan di depan kami tidak melihat bagaimana karunia-Mu yang diberikan kepada kami. Kami melupakan bagaimana mujizat dari-Mu, bahkan kami lupa Engkau mengorbankan
kasih-Mu bagi kami. Bahkan di dalam hidup kami penuh dengan kelemahan dan keraguan. Tuhan, ampunilah kesalahan kami, ampunilah kedosa kami. Kami hanya melihat akan kesulitan yang di depan kami, tidak melihat akan kuasa-Mu pada kami. Kami tidak melihat Tuhan, Engkau sanggup, Engkau Allah adalah yang maha kuasa. Engkau Tuhan, ampunilah akan ketakutan kami, kekhawatiran kami, dan juga kami hanya mengandalkan akan pandangan mata kami sendiri, tidak memakai iman untuk terus berjalan. Tuhan, mohon Engkau mengampuni dosaku, mohon ampuni dosa kami Tuhan. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Memang kami hanya berfokus pada apa yang keadaan kami yang di depan. Pada saat orang banyak yang diliburkan, tidak bekerja, kami hanya melihat pekerjaan kami, keadaan kami, dan keadaan kami melihat bagaimana makin besar. Hari ini bagai kami melihat Petrus, dia tidak mendapatkan apapun, dan melihat bagaimana bagaimana Simon mendapatkan penuh dengan hasil. Tuhan, berbicara pada saudara-saudara kami, ada firman-Mu, kami percaya. Bantulah kami agar percaya. Dengan percaya, dengan iman kami memiliki kekuatan. Firman-Mu tergenapi. Tuhan, berilah kami mengikuti firman-Mu. Dengan firman-Mu, kesulitan itu bukan masalah, maka kami semakin tegar dalam hidup kami. Tuhan, berilah kami melihat bagaimana kami melihat kesulitan perlahan-lahan akan sirna. Hanya dengan kuncinya Tuhan, adakah kami percaya akan Engkau. Tuhan, berkatilah kami, saudara-saudara kami, penuh dengan kelimpahan. Setiap orang yang mengikuti-Mu Tuhan mendapatkan berkat yang berkelimpahan. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Tuhan, kami hanya memandang kepada-Mu, kami bersyukur padamu. Kami bukan tidak lagi untuk penuh dengan ketakutan dan penuh dengan beban. Kami hanya percaya padamu, kami percaya akan firman-Mu. Tuhan, Engkau adalah Tuhan kami, Tuhan dulu, manusia kemudian bumi. Kami tidak mau ditekan oleh di bumi ini Tuhan. Kami melihat contoh dari Simon Petrus. Kami tidak mau ditekan oleh pekerjaan kami. Kami mau berdoa. Engkau hanya memberikan satu firman-Mu, maka segala akan terlepas dari tekanan perekonomian kami dan kesulitan kami. Yesus bisa menyembuhkan kesulitan, penyakit, seperti yang dikatakan oleh pastor, orang kusta, penyakit yang sudah lama. Lumpuh itu juga sakit yang lama. Saudara semua, bagi yang sakit, angkatlah tanganmu, karena Yesus hari ini ada di sini, dan juga mujizat kesembuhannya ada di sini. Agar kesembuhan saudari semua di sini, kamu ada sakit, angkatlah tanganmu
dengan percaya, dengan iman engkau memegang akan kesembuhan dari Yesus, maka kesembuhan itu akan terjadi bagimu. Dan berserulah kepada Tuhan, Yesus, aku tahu engkau mau menyembuhkanku, engkau punya kuasa untuk menyembuhkanku. Kesembuhan, urapan kesembuhanmu ada pada tubuhku. Urapan kesembuhanmu ada pada tubuhku, sehingga sakitku di tubuhku seluruhnya disembuhkan. Berdoalah karena pengurapan kesembuhan Tuhan ada di saat ini ada pada kita. Sembuhkanlah aku, sembuhkanlah saudara-saudaraku Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Tuhan, Engkau mau menyembuhkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berterima kasih saat ini kesembuhan telah terjadi bagi setiap orang yang mengangkat tangannya. Baik itu sakit penyakit, baik itu sakit kanker atau sakit atau flu, selamanya segala sakit penyakit seluruhnya dapatkan kesembuhan, seluruhnya disembuhkan karena Engkau Allah yang berkuasa. Kami bersyukur dan berterima kasih. Mata kami hanya percaya kepadamu. Terima kasih Yesus. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Engkau bukan hanya menyembuhkan tubuh kami, tetapi juga menyembuhkan jiwa dan roh kami, menyembuhkan roh dan jiwa kami. Tuhan, di jiwa dan roh kami bersama dengan orang ada penghalang, bahkan bersama pun ada yang retak. Tapi Yesus, Engkau menyelamatkan, Engkau penyelamat era baru, dan Engkau menyembuhkan kami seluruhnya mendapatkan kesembuhan, dan Engkau memulihkan kembali hubungan kami. Saudara semua, mungkin kamu orang yang diberhentikan kerja atau orang yang memandang rendah kamu, tidak suka kamu seperti orang penyakit kusta, orang tidak suka padamu, kamu merasa kamu tidak dihormati, atau merasa orang menolakmu dalam keadaan apapun dan dimanapun. Aku di situ selalu tidak disukai orang, bahkan aku merasa orang yang menyusahkan. Tetapi Yesus anak Allah berkata, aku menjamamu, datanglah di hadapanku. Aku berkenan kepadamu, aku mengasihimu. Di langit ada yang mengasihimu, yaitu Allah Bapa. Hari ini, pagi ini, aku datang menjamamu, menyembuhkan ketidakpercayaanmu, tidak percaya diri, menyembuhkan karena sakitnya akan penolakan orang.
bahkan yang diperlakukan tidak adil. Semua kesalahan itu kesalahanmu. Bagaimanapun aku bekerja, aku tidak bisa melakukan yang baik, dan hubungan dengan orang lain sangat jauh. Dalam hati penuh dengan ketakutan, takut akan ditolak. Roh Kudus, mohon Engkau untuk menjamah saudara-saudari kami. Allah Bapa, saat ini lewat Yesus Kristus, jamalah kami. Lewat Roh Kudus, jamalah kami, agar segala sesuatu, segala keadaan ini, segala yang menyakitkan ini, yang menjadi kebebalan bagi orang lain, Tuhan, hapuskanlah semuanya itu dalam hidup kami. Hapuskanlah akan yang menyusahkan hati, merasa malu, bersusah hati, Tuhan. Hapuskanlah ini, Tuhan. Hapuskanlah kami merasa dihina orang, perasaan ini, Tuhan. Tuhan Yesus berkata kepada kita setiap orang, "Anakku, aku mengasihimu. Orang dunia tidak bisa menghargaimu, tetapi anakku, engkau adalah berharga bagiku." Anakku, aku mau, aku rela, aku mau pada saat kamu datang dan percaya datang di hadapan, engkau mengaku engkau sakit, engkau bersusah hati, engkau disakiti, engkau datang padaku, aku menjamamu. Percayalah dengan iman akan kasihku. Tuhan, anakku, engkau tidak sendiri. Aku memberikan hidup yang baru bagimu, karena aku datang untuk menyelamatkan. Aku datang untuk mengampuni dosa. Aku datang untuk menyembuhkan. Yesus berkata kepada setiap kita semua, "Anak-anakku, aku mengasihimu." Kamu berkatalah, berbicaralah kepada Yesus, "Yesus, aku mau akan kesembuhan darimu." Pengurapan kesembuhan ada pada saudari kami. Engkau menyembuhkan tubuh mereka, engkau menyembuhkan jiwa dan roh mereka. Penuhi dalam nama Tuhan Yesus, mendeklarasikan semua saudara-saudara kami, tembok pemisah antara sesama semua itu diruntuhkan, dan Tuhan memulihkan kembali hubungan dengan sesama dan hubunganmu dengan Engkau, Yesus. Karena Yesus, kami percaya akan Engkau. Engkau sanggup, Engkau demi perhubungan, Engkau mati demi untuk mengadakan hubungan yang baik. Tuhan, kami percaya akan Engkau. Sembuhkanlah aku. Sembuhkanlah aku dengan sembuh. Di ayat 28, maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatunya, lalu mengikuti dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Pemungut cukai, Lewi dan teman-temannya, dan orang-orang yang ada hubungan dengannya, mereka makan bersama dengan Yesus. Keselamatan Tuhan ada pada mereka. Karena Lewi pemungut cukai dan teman-temannya mendapatkan keselamatan.
Hari ini kita melihat pasal ini, yang saudara yang lagi bekerja, dapat bekerja, kamu akan mendapatkan keselamatan. Pekerjaanmu bisa diselamatkan, yang sakit bisa diselamatkan, yang berdosa mendapatkan keselamatan, dan temanmu juga mendapatkan keselamatan. Amin. Mari kita bangkit bersama. Kita sebagai wakil dari teman-teman yang lagi bekerja dalam pekerjaan, dan setiap orang, kita juga mengaku kita juga berdosa. Kita, teman-teman kita, saudara kita, keluarga kita perlu akan keselamatan. Negara kita, kota kita perlu dengan keselamatan. Keselamatan lagi berjalan. Bagi yang percaya akan mendapatkan. Kita mohon Tuhan agar memberikan imannya bagi orang yang percaya. Kamu telah percaya, kamu juga diselamatkan. Bagaimana dengan teman-temanmu? Apakah karena kamu mendapatkan keselamatan, apakah mereka juga diberkati? Dan mari kita berdoa bersama agar kamu menjadi kuasa keselamatan padamu, dan juga bagi orang-orang yang kamu kenal juga mendapatkan keselamatan ini. Kita berdoa dalam bahasa roh bagi negara kita, bagi orang-orang yang memerlukan. Mohon Tuhan memberikan iman. Saudara semua, saya percaya Tuhan kita, orang yang diselamatkan, yang mau diselamatkan akan dibawa di hadapanmu, ya orang-orang yang kamu kenal. Pada saat kita dalam doa roh, apa yang kamu terima pada saat Tuhan mengingatkan orang itu, saat ini bawalah mereka di hadapan Tuhan. Kamu pegang mereka. Kamu merenungkan dalam rohmu, kamu membawa mereka, kamu maju selangkah, iman selangkah, agar mereka juga dengan percaya datang di hadapan Tuhan, masuk dalam era keselamatan yang baru. Engkau sendiri masuk, orang yang engkau kenal juga masuk, dan juga engkau bawa mereka masuk, mengundang mereka makan bersama dengan Yesus, mengadakan perjamuan bersama Yesus. Tuhan Yesus, kami bersama membawa dalam mereka yang kami dalam roh kami, keluarga kami, kerabat kami, teman-teman kami, orang yang kami kenal, kami bawa di hadapan-Mu. Kami bawa di hadapan-Mu. Engkau mengadakan hubungan dengan kami. Ampunilah dosa kami, sembuhkanlah sakit kami, sembuhkanlah kerja kami yang tidak cukup, banyak yang kekurangan. Sembuhkanlah keluargaku, sembuhkanlah hubungan kami dengan Allah Bapa, hubungan dengan sesama.
Tuhan, kami setiap orang membawa semua orang masuk ke dalam era keselamatan-Mu yang baru. Kami merindukan Engkau. Kami bersamamu, kami mengikutimu. Terima kasih Tuhan. Mohon Engkau memberkati kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saudara-saudara, pada saat kamu berdoa demikian, kamu tahu dalam rohmu, kamu tahu siapa yang kamu bawa. Sekarang kamu harus meneliti apakah Tuhan memberikan kesempatan bagimu. Lihat pada mereka adakah pekerjaan Tuhan. Saya percaya Tuhan memberikan kasih-Nya kepada mereka. Kita melihat bagaimana pekerjaan Tuhan, maka kamu pun kerjakan. Nah, mohon Tuhan memberkatimu. Kamu seperti Petrus, jalannya penuh dengan ikan-ikan. Tuhan memberkatimu. Kita sampai di sini.